Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah secara daring melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman ibadah hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta ini adalah Pendeta Benjamin Lohenapesi. Dan kita diajak untuk menghayati tema kemerdekaan adalah anugerah Allah. Jemaat dipersilahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita telah memasuki minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Nats pembimbing kita dalam ibadah hari Minggu ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayat 14, yang menyatakan, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu sekalian.
dan menyertai-Mu juga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita panjatkan doa di hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat dan segala kebaikan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Setiap hari kasih karunia-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Namun seringkali kami khawatir, kecewa, takut, dan cemas akan situasi dan keadaan kami. Kami lebih sering mengandalkan kekuatan kami dibanding berserah kepada kasih-Mu. Ajarlah kami untuk memberi diri dituntun oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan kami membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan dan sesama kami, sehingga melalui kehidupan kami dapat menghadirkan damai sejahtera Allah dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama-Mu senantiasa ditinggikan dan diagungkan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan baharuilah hidup kami. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang tak kutempuh. Kasih Tuhan ku
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dalam bentuk pujian secara virtual disampaikan oleh adik Natali Ahyuan.
Terima kasih untuk Natalia Ayuan. Natalia Ayuan yang sudah memberikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat yang beribadah di rumah dan kita yang bertugas di dalam gedung gereja, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Karena kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami diberikan kesehatan sehingga kami bisa duduk bersama dengan keluarga kami, memasuki peribadahan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Bahkan kami yang bertugas di gedung gereja, kami juga datang dalam kerendahan hati untuk mempersiapkan diri kami mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan yang sebentar kami akan dapati dari pembacaan Alkitab yang berintikan firman Allah, dan kami juga akan mendengarkan ulasan renungan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua diberikan kelengkapan dan dimampukan oleh kuasa Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan. Lalu kami pun dapat membawa firman Tuhan, kami bisa memelihara firman Tuhan, dan firman-Mu akan menjadi perisai di dalam kami menghadapi tantangan dunia sekarang ini. Bahkan kami juga dimampukan untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu menghadirkan mujizat-Mu di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Dengan keyakinan iman kami tetap memberlakukan firman-Mu dalam kata dan perbuatan. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-16 yang mengatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera. Shalom semuanya. Saudara-saudara, tema kita berbicara kemerdekaan adalah anugerah Allah. Nah, kita sudah ada di bulan Agustus. Bulan Agustus itu sebagai bulan yang kita harus akui satu bulan di mana kita bisa menikmati dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam suasana kegembiraan perayaan Hari Kemerdekaan beberapa hari yang akan datang. Nah, saudara-saudara, saya tidak membahas tentang peristiwa kemerdekaan itu, tetapi saya mau ajak kita semua untuk kembali ke dalam perikop bacaan kita yang pada hari ini berbicara tentang segala tindakan-tindakan atau apa yang dilakukan oleh para murid Yesus pasca turunnya Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita mau kembali ke dalam perjalanan sebelum kita masuk dalam perikop itu, beberapa kisah Injil, kitab-kitab Injil mengatakan atau kisah para rasul ini bahwa murid-murid belum berani keluar. Setelah Yesus naik ke surga, belum berani punya satu keberanian, karena memang Yesus menjanjikan itu. Sampai turunnya Roh Kudus baru mereka diberikan kemampuan dan mereka semacam diberikan hikmat dan juga keberanian untuk mengadakan mujizat dan pemberitaan firman Tuhan. Tidak ada lagi belenggu yang mengekang mereka. Ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberi mereka keberanian untuk mereka bisa terbebas dari segala macam belenggu yang tadi saya katakan. Ketakutan, karena mereka berada di rumah. Pada waktu itu takut setelah murid-murid bisa melihat dan menyaksikan banyak pengikut Yesus atau murid-murid yang juga takut ditangkap dan seterusnya. Tapi ketika Roh Kudus hadir, mereka semakin berani dan mereka dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kalimat itu yang kuasa Roh Kudus itu kemudian Petrus dan teman-teman mulai bersaksi. Saudara-saudara, dalam bacaan kita masuk dalam perikop bacaan kita hari ini. Kalau kita membaca sepintas lalu saja, maka di sana bercerita tentang apa saja yang dilakukan oleh para murid waktu itu. Khususnya Petrus dan teman-teman. Kita sudah lihat cara hidup jemaat pertama. Bagaimana cara hidup mereka. Adanya saling kepedulian. Sehingga mereka semua dikenal. Jadi satu catatan penting, bagaimana memperkenalkan Kristus. Bagaimana menyatakan diri Kristus atau kuasa Kristus kepada orang banyak, yaitu dengan segala tindakan dan perbuatan nyata. Itu yang menggambarkan bahwa kita berani untuk melakukan segala sesuatu dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Itu cara hidup jemaat pertama sehingga mereka dikenal orang banyak dan orang banyak senang melihat cara hidup orang Kristen pertama dengan kepedulian mereka. Nah, sekarang bukan saja dalam cara hidup yang punya kepedulian, saling menopang, saling membantu, memberikan apa yang mereka punya supaya tidak ada lagi orang yang ditinggalkan atau merasa kekurangan dan seterusnya. Pada bagian kita hari ini, kita semua berbicara tentang sebuah tanda dan mujizat. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat apa dari makna tanda dua kata itu tadi, tanda dan mujizat. Kalau kita kembali ke dalam bahasa aslinya, maka tanda itu berarti yang mau dikatakan penekanannya pada tujuan akhir yang meninggikan orang yang memberikan atau untuk membuktikan kebesaran Tuhan. Itu tanda. Dengan kata lain, kalau kita mau persingkat, tanda itu artinya isyarat, petunjuk. Itu tanda. Sementara mujizat adalah sesuatu yang kemudian memperlihatkan bahwa semua itu terjadi karena kekuatan kuasa Tuhan. Itu mujizat. Manusia nggak bisa melakukan itu. Oh bisa, kalau misalnya begini-begini kayak sulap, itu sulap, beda dengan mujizat.
Mujizat adalah sesuatu reaksi di mana orang yang menyaksikan itu bisa semacam terdorong untuk mengatakan, wah, ini sangat ajaib sekali. Jadi dua hal, tanda dan mujizat itu memang menceritakan tentang keajaiban. Saudara-saudara, itu. Jadi selain pemberitaan dalam bentuk penyampaian firman, maka para murid dalam bacaan kita ini berbicara tentang tanda dia memberikan. Melalui apa? Melalui mujizat-mujizat. Situ dikatakan orang banyak datang. Maka itu kita bisa menggambarkan dari segala macam suku bangsa datang. Catatan yang kedua, waduh itu bisa saja orang-orang Yahudi. Kalimat dikatakan orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri. Tapi begitu mereka melihat, mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana mujizat Tuhan bisa terjadi, orang yang sembuh, yang sakit bisa disembuhkan, semua datang. Lalu orang tergerak untuk melihat. Lalu kalimat berikutnya dikatakan bahwa makin bertambah banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai di situ. Kita mau katakan tadi, ya, tanda dan mujizat, satu tindakan nyata. Selain pemberitaan firman, selain perilaku kita, kepedulian, sekarang sesuatu yang diperlihatkan. Yaitu para murid yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Lalu mereka mewujudkan itu melalui perbuatan-perbuatan nyata. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan di dalam kalimat kita dan seterusnya. Mereka yang terbaring di balai-balai lalu kemudian disembuhkan. Kalimat yang menarik lagi dikatakan dalam bacaan kita. Mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, kalimatnya begitu. Petrus lewat lalu setidak-tidaknya bayangannya. Peristiwa mujizat. Ada seorang yang memegang jubah Yesus saja dia bisa sembuh. Nah, saudara-saudara, apa yang mereka mau menyaksikan di sana? Begitu kuasa besar Allah besar nyata di dalam kehidupan orang-orang pada waktu itu, mereka punya semacam dorongan untuk berani mereka keluar. Mereka berani lalu kemudian mereka dibebaskan dari kuasa yang ada di dalam diri mereka. Apakah itu roh-roh jahat, apakah itu penyakit-penyakit dan seterusnya. Nah, itu cerita yang di dalam Alkitab kita. Bahwa Roh Kudus yang hadir di dalam diri adalah anugerah Allah. Dari kata merdeka, merdeka berarti kita merasa terbebas. Kita merasa tidak lagi ada yang menghalangi, ada yang mengikat kita. Terlepas dalam hal apa sekarang? Kemerdekaan yang bagaimana yang merupakan anugerah Allah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau dalam konteks ini, dalam di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, apa yang mau bisa kita katakan? Apakah benar mujizat itu bisa masih tetap berlaku dalam kehidupan kita di zaman modern? Jadi pertanyaan. Nah, karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita mau katakan, kalau kita percaya kepada Allah, di dalam kuasa Roh Kudusnya mujizat itu pasti bisa terjadi. Kali lagi, kalimat tadi dikatakan, banyak orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, lalu kemudian terjadilah mujizat yang begitu besar. Orang akan merasa bahwa itu biasa, orang sembuh dari sakit biasa. Kadang-kadang kita anggap biasa, padahal itu mujizat Tuhan. Itu yang seharusnya kita mau katakan di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Ya kan, kita bisa merasakan bagaimana orang yang pernah mengalami pandemi, orang yang merasakan bagaimana mereka dikatakan positif, mereka bergumul, mendengar kata positif saja, take down. Begitu dicek, baik itu PCR, baik itu antigen, mengatakan, wah, Anda positif, langsung down, blak. Kenapa? Memang ini yang terjadi. Sehingga ini menjadi pandemi COVID atau mereka yang tertular virus COVID-19 ini
Mereka merasa bahwa mereka seakan-akan kena aib. Padahal sesungguhnya kita diajak untuk mengatakan mari kita tetap percaya bahwa di balik semua peristiwa ini Tuhan pasti bisa menghadirkan mujizat. Dengan kata yang tadi, kata percaya itulah yang memerdekakan orang untuk mengatakan Allah pasti membebaskan. Lihat ketika Abraham berjalan, dia ragu-ragu. Benarkah dia mendapatkan anak? Benarkah janji Tuhan itu terjadi? Tapi ketika Tuhan menghadapkan dia di hadapan ciptaannya, maka Tuhan mengatakan sebanyak itulah keturunanmu. Baru Abraham percaya. Dari kata percaya itulah Abraham terbebas dari belenggu yang membuat dia berada pada keraguan-raguan dan ketakutan. Saya punya anak atau tidak? Karena itu saudara-saudara, benar tema kita mengatakan kemerdekaan itu adalah anugerah Allah. Karena apa? Karena kita percaya berdasarkan iman. Jadi saudara-saudara, mari kita jalani hidup kita. Kita yang masih dalam masa-masa isolasi mandiri, kita yang sudah merasakan betapa besar kebuatan Tuhan, mari kita syukuri. Kita sudah dimerdekakan. Kenapa? Bukan karena kita punya perbuatan, tapi karena iman kita dan penyerahan diri total kita kepada Tuhan. Dan sambil kita percaya bahwa Tuhan pasti berbuat sesuatu yang terindah. Itulah yang menggambarkan kepada kita bahwa benar saya terbebas dari sebuah keadaan seperti sekarang ini bukan karena perbuatan saya, tapi karena anugerah Allah. Saudaraku, mari kita syukuri itu. Di dalam bacaan kita hari ini dikatakan bahwa semua orang disembuhkan, dibebaskan dari sebuah persoalan dalam hidup mereka karena mereka mau memberi diri untuk percaya. Ingat, Tuhan sudah kasih tanda dengan kehadiran Yesus Kristus. Dan Tuhan Allah sudah menghadirkan mujizat melalui kebangkitan dan hadirnya Roh Kudus. Bagaimana saudara mau yakin dan percaya, kita semua kembali lagi pada diri kita. Mari, bukan kita lalu kemudian melihat sesuatu yang spektakuler, langsung percaya. Mari dengan perkara yang kecil. Kita bangun pagi, kita melihat indahnya pagi, berarti tanda Tuhan masih mengasihi kita. Mujizat terbesar ketika kita masih diberikan nafas hidup. Dan karena itu saudaraku, tetaplah percaya, karena di dalam keyakinan iman percaya kita dimerdekakan oleh anugerah Allah. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama orang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat kita berdiri dan menyatakan pengakuan iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap kita, biarlah hati dan mulut kita masing-masing kita berkata, aku percaya Roh Kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali dalam kerendahan hati
kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus di dalam doa syafaat kami. Kami ingin menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan. Dan kami percaya zaman yang serba modern ini mujizat Tuhan tetap berlaku. Dan karena itu Tuhan selalu memberikan kepada kami tanda-tanda yang memperlihatkan bahwa Allah telah turut bekerja dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, segala kerendahan hati kami terus memohon kepadamu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melihat tanda-tanda karya Allah dan mujizat-Mu yang terbesar yang boleh Engkau nyatakan, dan kami tetap percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Hari Minggu ini kami berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu secara khusus. Kami berdoa untuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan GPIB yang dalam beberapa minggu ini melaksanakan sosialisasi sekaligus persidangan Sinode tahunan 2021 yang diselenggarakan mulai dari tanggal 31 Juli, tanggal 7 Agustus, dan tanggal 14 Agustus. Tuhan berkati dalam persiapan-persiapan kami untuk pelaksanaan persidangan Sinode pada bulan Oktober yang dilakukan secara daring. Tuhan memberkati baik panitia pelaksana di Mupel Jawa Timur, Majelis Sinode GPIB, dan juga seluruh unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan gereja, bahkan seluruh jemaat-jemaat GPIB yang akan hadir dalam persidangan Sinode secara daring. Tuhan berkati segala persiapan-persiapan kami, sehingga kami dapat mempersiapkan diri sepanjang kegiatan-kegiatan, baik persidangan sosialisasi, persidangan Sinode, maupun juga persidangan Sinode tahunan 2021 yang sedang berjalan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk Mupel Jakarta Selatan. Tuhan berkati BP Mupel, Tuhan berkati BPPM, Tuhan juga berkati semua unsur yang ada di dalamnya dan seluruh jemaat-jemaat anggota Mupel yang ada di Mupel Jakarta Selatan. Tuhan memberkati. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat GPIB sejahtera di DKI Jakarta ini ya Bapa. Kami mau berdoa untuk kami selaku presbiter, diaken, penatua, pendeta. Tuhan berkati pelayanan kami, keluarga kami, berkati karya dan kerja kami masing-masing. Apa yang dipercayakan Tuhan untuk kami jalani di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, berikan kami hikmat. Sehingga kami benar-benar tetap mengikuti arahan, yaitu untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan kami dapat tetap dalam kegiatan pelayanan kami terlaksana dengan baik. Kami berdoa juga untuk unit-unit misioner, kami juga berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, dan juga keamanan. Tuhan berkati semua unsur yang ada di dalam pelayanan kami bersama. Jemaat Tuhan dari sektor pelayanan 1 sampai 5, Tuhan Yesus berkati. Pada hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan, keluarga-keluarga sektor pelayanan 1, Ibu Elsia Tulenan, Bapak Robert Charles Uring, sektor pelayanan 2, Ibu Gerda, keluarga Ibu Gerda Rosalina, keluarga Bapak Belsasar Melisa, sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Boy Yakobus Kainama, keluarga Ibu Kristina Mawikere, sektor pelayanan 4, keluarga Ibu Maria Magdalena, dan keluarga Bapak Doan Mario Siregar. Kami berdoa juga untuk sektor pelayanan 5, keluarga Bapak Mervin Pierre Denis Usmani, dan keluarga Bapak Paul Leonard Nanlohi. Tuhan Yesus berkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah maupun dalam masa-masa isolasi mandiri, Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa untuk sektor pelayanan 1, Penatua Gultom, Ibu Parjianti Suroyo, sektor pelayanan 2, Dr. Sylvia Simanjuntak Rikumahu, Saudari Egi Rahayaan, sektor pelayanan 3, Diaken Agus Sutarwo, sektor pelayanan 4, Ibu Fatima Tambunan, Ibu Sukarni Basuki, Ibu Julian Lomboan, Ibu Susilowati, Bapak Heldon Wenas, Ibu Lani Wenas, Bapak Joni Kairupan, sektor pelayanan 5, Ibu Leni Patiata, Ibu Evelyn Venita Pati,
Ibu Darmila Benjamin, Bapak Lukas Kesaulia, Bapak Anton Samson, Bapak Yohanes Tutuiha, Diakan Martina Kesaulia, Bapak Luis Enrico Sipahelut, Ibu Novianti Dameria Pardosi, dan adik Ivana Melodi Koroh yang masih berada di rumah sakit, Ibu Minggas Hehalatu Pikau 5, Ibu Evelyn Venita Pati Matulesi, adik Anggita Yulianti Pati, dan Bapak Denny Roring Pakpahan yang berada di rumah sakit. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini dalam perawatan, dalam keberadaan mereka masing-masing, sehingga mereka juga merasakan kembali kekuatan dan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang berduka cita. Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Yosafat, sektor pelayanan 5, sektor pelayanan 4, di mana adik kekasih, adik kandung dari Bapak Penatua Rahmanto Yosafat, Tuhan sudah panggil dalam kemuliaannya, almarhum Pendeta Emeritus Nugroho. Tuhan berkati dan hiburkanlah keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk keluarga besar Koroh, khususnya bagi keluarga Bapak Ibu Cornelis Koroh, di mana Tuhan sudah hadirkan putri kedua Ivana Melodi Koroh. Tuhan berkati sukacita keluarga ini sehingga anak dan ibu senantiasa diberikan kembali kekuatan pemulihan, dan mereka juga boleh pulang dalam sukacita mereka setelah Tuhan hadirkan anak ini dalam dunia, dalam pemeliharaan Tuhan, dan ia boleh menikmati kembali bersama dengan sukacita keluarga besar Koroh. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, pada hari Minggu ini maupun yang sedang berjalan. Tuhan Yesus berkati. Terkhusus yang hari Minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Edward Abraham Hitaria dan Ibu Ni Putu Lasmini. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun di hari Minggu ini, dan ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Ludwig Dondo Kambe Irot dan Ibu Elsie Tumiwa. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini yang boleh menikmati pertambahan usia perkawinan mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kami yang bertugas. Tuhan berkati para presbiter, pemandu lagu. Tuhan berkati pianis, organis, gitaris. Demikian juga penanggung jawab multimedia, penanggung jawab sound system. Tuhan memberkati semuanya. Pelayanan kami di hari Minggu ini, jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah kami dengan kerinduan kami mengikuti arahan pemerintah. Sampai waktunya Tuhan mengantar kami kembali, kami beribadah di gedung gereja seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu. Dan kami bersuka cita. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan tetap berlaku di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami, yang kesemuanya kami mau serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah, saat ini kami membawa persembahan kami dari berkat yang Engkau berikan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah, ya Tuhan, agar dapat dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mohon perhatiannya, jemaat, untuk pokok warta hari ini, Minggu 8 Agustus 2021. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan kita, disampaikan pokok warta Minggu 8 Agustus 2021 sebagai berikut. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk yang kedua kali bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara Griviano Nixon Genesis Manusiwa, putra dari Bapak John F.B. Manusiwa dan Ibu Tri Handayani Borian, warga jemaat sektor pelayanan 1 GPIB Sejahtera, dengan Saudara Hairunisa, putri dari Bapak Purba Riyadi dan Ibu Amsani. Persiapan peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari tanggal Kamis 12 Agustus 2021 jam 18 WIB sebelum rapat rutin PHMJ. Tempat GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Pelayan firman Pendeta Benyamin Lauhenapesi. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari tanggal Sabtu 14 Agustus 2021 jam 10 WIB, tempat GPIB Jemaat Sejahtera. Pelayan firman Pendeta Benyamin Lauhenapesi. Presbiter bertugas sektor pelayanan 1. Mohon perhatian warga jemaat. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera akan disiarkan secara virtual melalui Zoom GPIB Sejahtera pada hari tanggal Rabu 11 Agustus 2021 pada pukul 19 WIB. Pelayan firman Pendeta Benyamin Lauhenapesi, presbiter bertugas sektor pelayanan 3. Ibadah virtual Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Sejahtera akan dilakukan secara virtual pada ID Zoom, akan diberitahukan kemudian pada hari tanggal Sabtu 14 Agustus 2021 pada pukul 17 WIB, tempat Zoom Meeting Room. Pelayan firman Penatua Petrus Suharjono. Mohon partisipasi seluruh warga Pelkat Gerakan Pemuda. GPIB Sejahtera DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dengan rumah ibadah atau gereja-gereja anggota PGI DKI Jakarta terbuka untuk umum melaksanakan vaksinasi pada hari tanggal Sabtu 14 Agustus 2021 waktu pukul 13.00 sampai 17.00 WIB, tempat GPIB Sejahtera DKI Jakarta atau 12 tahun ke atas. Yang belum mempunyai KTP membawa KK atau Indonesia Sehat atau Ekonomi Bangkit atau Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Perubahan waktu sidang majelis jemaat. Sidang majelis jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta dalam evaluasi kegiatan dan keuangan triwulan 1 bulan April sampai dengan Juni 2021 akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 10 Agustus 2021, dirubah pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sesuai perubahan hari libur pemerintah. Waktu
pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Mohon perhatian dan kehadiran segenap presbiter GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta. Ibadah hari Minggu bulan September 2021 diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa terhitung sejak minggu pertama bulan September 2021 menjadi perhatian seluruh warga jemaat. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun Agustus sampai dengan 14 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati. Berita kelahiran, Majelis Jemaat GPIB Sejahtera DKI Jakarta mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak atau Ibu Cornelis Koro, warga Jemaat Sektor Pelayanan 5 atas kelahiran putri kedua Ivana Melody Koro pada tanggal 2 Agustus 2021. Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai pertumbuhan putri terkasih. Berita duka cita, telah dimuliakan Bapa di sorga, almarhum Pendeta Emeritus Nugroho dalam usia 58 tahun. Almarhum adalah adik kandung dari Penatua Rahmanto Yosafat, warga Jemaat Sektor Pelayanan 4, meninggal pada hari Rabu 4 Agustus 2021 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 di makam Purbayasa Banjarnegara. Segenap majelis jemaat dan warga jemaat menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan Kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Demikianlah pokok warta hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan menjalani kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Tapi percayalah, tanda dan mujizat Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kita dan Ia pasti menghadirkan sesuatu yang besar bagi kehidupan saudara dan saya di zaman yang serba modern ini. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambahkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas pada ibadah hari Minggu ini mengucapkan kepada seluruh jemaat yang beribadah melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta, selamat hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.